Shalom saudara, pernahkah kita berpikir bagaimana banyak hamba-hamba Tuhan atau orang-orang percaya dipakai dengan karunia kesembuhan ilahi, mengusir setan, membangkitkan orang mati, bahkan melakukan hal-hal yang luar biasa? Misalnya di dalam Alkitab, Musa, Paulus, Petrus, dan banyak tokoh iman lainnya melakukan hal-hal yang luar biasa. Ada satu kesamaan dari semua tokoh-tokoh tersebut, yaitu pengurapan Tuhan yang luar biasa ada pada mereka. Sesungguhnya pengurapan dari Tuhan adalah penting bagi orang percaya. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pengurapan dalam pelayanan dan kehidupan orang percaya. Di dalam Perjanjian Lama, tindakan pengurapan dilaksanakan pada acara ritual keagamaan, seperti penabisan imam besar, penabisan imam yang melayani, pengangkatan seorang raja, serta pengangkatan seorang nabi. Di dalam Perjanjian Lama, memang hanya orang-orang yang khususlah yang dapat menerima pengurapan. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, pengurapan diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dalam Perjanjian Lama, instrumen yang sering kali dipakai dalam pengurapan adalah minyak. Minyak adalah lambang persetujuan dengan Allah, kehadiran Allah, berkat, kuasa, penghiburan, kesembuhan, sukacita, perkenanan, dan kesejahteraan. Akan tetapi, dalam Perjanjian Baru tidak terlalu ditekankan tentang minyak, tetapi Roh Kudus menjadi instrumen pengurapan itu sendiri. Prinsip yang mendasari pengurapan minyak adalah prinsip konsekrasi, yaitu memisahkan atau mengkhususkan sesuatu atau seseorang kepada Tuhan. Prinsip konsekrasi dengan pengolesan minyak tetap berlaku pada era Perjanjian Baru. Lalu, apa contoh peristiwa pengurapan dalam Alkitab? Salah satunya adalah pengurapan double portion. Pengurapan 2 kali ganda sangat dikenal dalam gereja aliran Pentakosta dan karismatik. Istilah ini mengacu kepada peristiwa Elia dan Elisa yang dicatat dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 1-14, di mana Elisa meminta 2 bagian dari roh Elia. Salah satu dampak dari pengurapan double portion yang diterima Elisa adalah mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan melalui pelayanan Elisa 2 kali lipat lebih banyak dari Elia. Hal ini tidak membuktikan bahwa Elisa lebih hebat dari Elia, justru lebih membuktikan bagaimana mentoring yang dilakukan Elia kepada Elisa berhasil. Peristiwa yang senada juga terjadi pada zaman Perjanjian Baru, di mana Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya dalam Yohanes 14 ayat 12, "Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Maksud perkataan Tuhan Yesus bukan berarti orang percaya lebih hebat darinya, melainkan orang percaya akan melakukan pelayanan yang menjangkau lebih banyak orang, serta pelayanan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Dengan perkembangan teknologi, internet, dan media sosial, kini semua pelayanan penjangkauan dimungkinkan. Roh Kudus memenuhi dan mengurapi orang percaya untuk melakukan pelayanan tersebut. Pengurapan double portion merupakan pengurapan untuk pelayanan yang lebih besar. Umumnya terjadi dalam konteks bapa rohani dengan anak rohani. Orang percaya yang merindukan pengurapan tersebut tentu harus membangun hubungan bapa anak dengan pemimpin rohani yang Tuhan Yesus tempatkan di atasnya. Selanjutnya, apa maksud dan tujuan dari pengurapan? Dalam Lukas 4 ayat 18-19 dijelaskan bahwa Yesus Kristus sebagai yang diurapi. Jikalau Yesus saja menerima pengurapan dari Allah, terlebih lagi kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu, pengurapan harus disadari sebagai bagian dari perjalanan orang percaya dalam menjalankan panggilan Kristus. Dalam hidup setiap hari, Tuhan pun telah berkata bahwa Ia sebagai gembala yang baik akan mengurapi kepala orang percaya dengan minyak. Pengurapan yang diberikan kepada orang-orang percaya dalam era Perjanjian Baru bukanlah untuk tujuan keselamatan atau berkat secara jasmani, namun untuk tujuan pelayanan, yaitu pemberitaan Injil dan menyatakan kuasa Allah. Dan yang terakhir, pengurapan merupakan bagian tidak terpisahkan dari hidup orang percaya. Salah satu yang membedakan antara orang percaya dengan orang yang belum percaya adalah adanya pengurapan Tuhan dalam hidupnya. Sebagai pengikut Kristus, pengurapan bukanlah sesuatu yang asing, melainkan menjadi bagian yang penting dalam perjalanan iman dan keseharian kita. Dengan demikian, orang yang percaya kepada Kristus sudah seharusnya menjadikan pengurapan sebagai bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari hidup mereka. Sekarang adalah era Pentakosta yang ketiga, di mana orang percaya menjadi the messenger of the third Pentecost. Dan pengurapan sungguh sangat kita perlukan untuk menuntaskan amanat anggungnya.
misi kerajaannya tidak dapat dilakukan dengan kekuatan kita sendiri. Jadi, kita jangan sampai melewatkan kesempatan untuk menerima pengurapan dari Tuhan melalui para pemimpin rohani kita. Mari terima pengurapan Tuhan dengan iman dan mulai melangkah untuk mengerjakan apa yang Roh Kudus perintahkan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Sebab anugerah-Mu besar, sebab kasih setia-Mu besar dalam hidup kami. Penyertaan Tuhan sempurna. Kami berikan sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Lagi katakan besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Mari jemaat Tuhan angkat suaramu sama-sama katakan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari
semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kami angkat kedua tangan kami, Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sekali lagi nyatakan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Anugerah-Mu besar, oh Tuhan. Kami datang menyembah-Mu, kami ada karena anugerah-Mu, kami ada karena cinta-Mu, kami menyembah-Mu ya Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur, kami naikkan pujian, pengagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Kau layak disembah, Yesus Tuhan. Ya takaraba ya ralaba, sembah Dia, Kau layak. Kita karaba ya ralaba takaraba ya ralaba. Haleluya, Kau Allah yang besar, Kau layak terima pujian kami. Kemuliaan, hormat dan pujian bagi-Mu Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau layak disembah Yesus Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari angkat suaramu, katakan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa
sembah, layak disembah. Pujian kami, pengagungan kami bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya percaya kita orang-orang yang menerima kasih dan kebaikan Tuhan, yang mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sebab aku orang-orang yang diberkati Tuhan. Kita orang-orang yang melihat penyertaan dan kebaikan Tuhan yang nyata. Tepuk tangan sama-sama. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yang terima kebaikan Tuhan, berikan tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Lagi katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh Kau Allah yang dahsyat dan ajaib bagi kami. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Kami selalu melihat penyertaan Tuhan ajaib. Itu sebabnya hari ini mari datang dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di setiap musim Engkau ada dan menyertai kami. Engkau Tuhan yang memimpin dan menuntun kami. Kami bersyukur. Semusim berlalu,
peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami datang bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan, untuk setiap penyertaan-Mu yang ajaib. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lagi katakan di hadapan Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Katakan lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari jemaat Tuhan katakan, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari sama-sama nyatakan di hadapan Tuhan. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lagi katakan lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih
kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Sebab kasih-Mu tidak pernah terbatas oleh kami. Penyertaan-Mu terus sempurna buat kami Tuhan. Hati kami siap untuk terima kebenaran-Mu. Hati kami siap untuk terima firman-Mu. Dan kami percaya firman-Mu adalah kekuatan dalam hidup kami. Kami terima, kami sambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Abraham Irwan Santoso. Saudara, hari-hari ini kita melihat permasalahan begitu banyak. Masalah ekonomi, masalah politik, belum masalah keluarga, pekerjaan, usaha, bahkan hubungan suami istri pun terganggu pada saat-saat seperti ini. Pada saat-saat pandemi COVID ini masih berlangsung, saudaraku. Kalau kita tidak cermati dengan bijaksana, maka akan menimbulkan gejolak dan masalah-masalah yang lebih serius lagi. Dan bisa mengakibatkan keadaan yang lebih fatal, saudara. Dan ada pihak ketiga yang mau mencoba mencuri dan menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Dan ujungnya membinasakan kita. Kita tahu siapa dia. Oleh karena itu, kita sama-sama belajar bagaimana menghadapi goncangan ataupun pencobaan-pencobaan yang sedang terjadi ini. Di hari-hari terakhir ini, yang dikatakan di dalam firman Tuhan, hari-hari yang terakhir ini adalah hari-hari yang semakin jahat. Kita mau melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan dari Efesus 5 ayat 15-17. Jadi perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, jadilah bijak. Pergunakanlah waktu yang ada dengan sebaik-baiknya, karena hari-hari ini adalah jahat. Karena itu, janganlah menjadi bodoh, tetapi mengertilah apa itu kehendak Tuhan. Saudaraku, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita suatu bentuk ketaatan dan kedisiplinan, bahkan penyerahan diri saat dimana Yesus sedang dalam pelayanannya. Tuhan Yesus pun sama seperti kita, mengalami hal-hal yang tidak enak. Mengalami goncangan, ancaman, bahkan tekanan hidup. Dan klimaksnya, Tuhan Yesus harus menderita dan melakukan sesuatu yang sangat menakutkan dan menekan dirinya. Tetapi sesuatu yang ditakutkan itu adalah menurut kehendak Bapa di surga. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Dikatakan, lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira seperlempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jika engkau mau, ambillah ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur
karena duka cita. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Saudaraku, ada dua hal yang kita dapati dari firman Tuhan yang kita baca pada kesempatan hari ini. Yang pertama, murid-murid Tuhan Yesus tertidur. Mengapa murid-murid Tuhan Yesus kedapatan tertidur? Dikatakan murid-murid Yesus sedang berduka cita. Apa yang dimaksud dengan duka cita ini? Murid-murid Yesus mengalami perasaan yang berat. Mereka sedang gundah. Mereka mengalami penuh penderitaan dan kesedihan karena mereka sedang menghadapi saat-saat sulit bersama dengan Tuhan Yesus. Saudaraku, apa yang murid-murid Yesus alami juga bisa kita alami, saudaraku. Apa yang kita lakukan pada saat kita mengalami tekanan, mengalami goncangan, mengalami kesedihan, bahkan mengalami ketakutan. Saya pelajari ada 5 sikap yang kita lakukan pada saat kita sedang mengalami tekanan-tekanan ini. Yang pertama, ada yang mencari jalan keluar dengan caranya sendiri, dengan kekuatannya sendiri dan pikirannya sendiri. Yang kedua, ada yang suka melakukan hal-hal yang untuk melupakan masalah dengan pergi ke suatu tempat atau berkumpul-kumpul dengan teman untuk melupakan masalah. Yang ketiga, ada yang sibuk mengadik masalah agar berlalu dalam hidupnya dan memaksakan supaya tidak mengalami masalah itu. Dan yang keempat, ada yang semakin giat berdoa karena kita menyadari bahwa hanya melalui Tuhan saja kita akan beroleh kekuatan dan kita mampu melewati tekanan ini. Dan yang kelima, ada yang jatuh tertidur dengan harapan kita tidak lagi menderita, saudara. Apa yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu? Mungkin mereka awalnya berdoa seperti saran Tuhan Yesus. Tetapi karena lelah fisik atau pikiran, akhirnya mereka terlelap, tertidur. Bisa juga mereka memang memilih tidur karena tak sanggup lagi berdoa. Karena daging begitu menguasai mereka. Sesuatu hal yang kita harus pelajari dalam situasi-situasi sulit seperti murid-murid Tuhan Yesus. Kita ingat, ada pihak ketiga yang ingin mencari kesempatan dari kita semua. Pihak ini selalu mengatakan, untuk apa berdoa kalau kesulitan itu tetap tidak bisa dihindari? Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya, walaupun situasi sesulit apapun, tetaplah berdoa. Tuhan Yesus menegur mereka. Berdoa itu sangat penting agar mereka jangan jatuh dalam pencobaan. Makin sulit situasinya, makin perlu kita terhubung dengan Bapa. Yesus sendiri dalam raga manusia, dia merasakan ketakutan yang begitu dalam. Dia ingin penderitaan ini berlalu daripadanya. Tetapi dia mengatakan bahwa kehendak Bapa yang terjadi. Jadi saudaraku, Tuhan Yesus berdoa, memohon agar pada saat-saat yang sepertinya dia sudah tidak mampu lagi,
Tuhan Yesus tetap merespon apa yang Bapa kehendaki terjadi dalam hidupnya. Dia tetap taat, bahkan sampai mati. Artinya, walaupun penderitaan itu begitu berat dan mungkin sepertinya tidak sanggup untuk dipikulnya, Yesus tetap berdoa. Bahkan sampai 3 kali Yesus berdoa. Dan Yesus menerima kekuatan dari Bapa. Dengan kekuatan dari Bapa, Yesus sanggup menghadapi salib. Tetapi apa yang terjadi dengan murid-murid? Mereka lari dan menyangkal Yesus. Iblis tahu bahwa saat kita berdoa, kita terhubung dengan Bapa. Dan pada saat kita terhubung dengan Bapa, kita akan beroleh kekuatan dari Bapa. Oleh sebab itu, dia berusaha menghalangi kita agar kita tidak berdoa. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya, iblis makin gencar untuk mencoba mengganggu anak-anak Tuhan dan menjauhkan anak-anak Tuhan dari kasih Tuhan, menghalangi mereka untuk tidak berdoa kepada Bapa. Mari saudaraku, mari kita hidup terus melekat dengan Bapa, berjaga-jaga dan berdoa supaya kita beroleh kekuatan dan kita luput dari semua yang akan terjadi ini, dan kita mampu menghadapi badai, gelombang, apapun, pencobaan sekalipun. Saudaraku, berdoa memampukan kita melakukan kehendak Bapa. Dan yang kedua, dalam situasi tertekan dan sulit, respon Tuhan Yesus pada saat di Taman Getsemani, dia terus tetap berdoa. Tuhan Yesus menyadari bahwa dengan dekat Bapa, sumber kekuatannya, dan membangun hubungan dengan Bapa secara terus menerus adalah suatu keharusan baginya. Saudaraku, banyak sekali ayat-ayat Alkitab yang menunjukkan aktivitas Tuhan Yesus ketika berdoa. Dalam Markus 1 ayat 35 dijelaskan bahwa Yesus selalu bangun pagi-pagi, benar, ketika hari masih gelap, untuk mencari tempat yang sunyi dan berdoa. Dalam Matius 14 ayat 23 juga menjelaskan bahwa ketika hari sudah mulai malam, Yesus menyuruh banyak orang untuk pulang. Lalu ia naik ke atas bukit seorang diri untuk berdoa. Tidak hanya itu juga, Tuhan Yesus juga mengajarkan doa Bapa kami kepada murid-murid. Ketika Tuhan Yesus berdoa, ia benar-benar sedang berdoa kepada Bapa. Dia sedang berbicara kepada Bapa. Bapa adalah pribadi yang mengutus Tuhan Yesus ke dalam dunia. Dan ketaatannya menjadi hal yang sangat penting bagi Tuhan Yesus. Saudaraku, kita semakin mengerti bahwa apa yang Tuhan Yesus ajarkan, keteladanan yang sudah Dia berikan kepada kita, tidak ada alasan lagi untuk tidak melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan, bahwa berdoalah. Kita pada saat kita berdoa, kita melakukan hubungan dengan Tuhan selayaknya kita seorang anak kepada Bapa. Dan itulah yang Tuhan Yesus kehendaki. Saudara,
Tuhan Yesus memberikan keteladanan, memberikan contoh, suatu kedisiplinan kepada kita. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah saudara dan saya menyediakan waktu secara rutin untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa setiap hari? Mungkin ada yang berkata, saya selalu berdoa selama 1 jam di pagi hari sebelum melakukan aktivitas apapun. Atau mungkin juga ada yang berkata, saya tidak sempat berdoa karena harus buru-buru berangkat ke kantor ataupun ke toko. Tetapi pada malam hari sebelum tidur, saya sempatkan berdoa sebentar selama 15 menit. Atau mungkin juga ada yang mengatakan bahwa, maaf, saya tidak ada waktu untuk berdoa. Seharian harus menjaga toko, pulang ke rumah sudah capek. Dan banyak lagi alasan-alasan lain. Tapi saudaraku, Tuhan Yesus katakan, berdoalah supaya engkau tidak jatuh ke dalam pencobaan. Hari ini jelas sekali Yesus mengatakan bahwa sediakan waktu untuk berdoa. Sebagaimana biasanya yang Yesus lakukan, itu menandakan suatu kegiatan yang terus menerus yang harus kita lakukan berulang-ulang. Jadi inilah yang Tuhan mau dari kita semua. Kita masih harus tetap berdoa. Karena pada saat kita rutin berdoa kepada Tuhan, maka kita bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Maka kita membangun satu keintiman dengan Dia. Kita mau merendahkan di kakinya Tuhan untuk mendengar isi hati Tuhan. Karena pada saat kita naikkan pujian penyembahan dan bahkan kita berdoa, juga kita mau mendengar firman Tuhan, maka iman akan terus bertumbuh. Dan kita mau belajar, firman Tuhan mengatakan, setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Saudaraku, mezbah yang kita bangun setiap hari untuk Tuhan adalah suatu mezbah yang luar biasa, yang perkenanan Tuhan turun atas kita. Dan kita mau belajar untuk memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Prioritaskan Tuhan terlebih dahulu, maka Tuhan akan memprioritaskan saudara dan saya. Berdoalah setiap hari. Semakin banyak tekanan, semakin banyak berdoa. Dan bila mana saudara diberikan suatu kemudahan dan berkat-berkat yang berlimpah saat ini, tetaplah berdoa dan mengucap syukur. Dan berjaga-jagalah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Shalom jemaat Tuhan, bersama kita deklarasikan apa yang dimaksud dengan Pantekosta ketiga. Pertama, Pantekosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pantekosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pantekosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Keempat, Pantekosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pantekosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Saatnya kita sudah mengakhiri ibadah ini. Kita mau sama-sama menerima berkat dari Tuhan. Kita arahkan hati kita angkat tangan tinggi-tinggi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkati engkau pada waktu keluar, diberkati semua lubung-lubungmu, diberkati apapun pekerjaanmu, apapun usahamu, semuanya Tuhan buat berhasil. Terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang berbaik. Mari yang semua sudah diberkati katakan amin. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Terus dosaku, kubur kosong, buktikan Dia hidup. Katakan sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Lebih tinggi lagi, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita.